Selamat datang dalam perjalanan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang telah bertahan selama berabad-abad, menawarkan pandangan yang kuat tentang cara hidup yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Di dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, prinsip-prinsip stoikisme memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan. Dengan menekankan pada pengendalian diri, ketahanan, dan penerimaan atas hal-hal yang tidak dapat diubah dalam hidup, stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Melalui prinsip-prinsip yang diterapkan dengan bijaksana, kita dapat mencapai kedamaian dalam pikiran, kestabilan emosional, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Inilah 10 prinsip stoikisme yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan dengan bijaksana. Mari bersama-sama menjelajahi kebijaksanaan kuno yang masih relevan hingga hari ini, dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Nomor 1. Memahami perbedaan antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa seperti berada dalam badai yang tak terkendali. Pekerjaan, hubungan, dan lingkungan sekitar bisa menjadi sumber kekhawatiran dan stres yang tak terhindarkan. Namun, di balik keriuhan dan kecemasan tersebut, terdapat bijaksana kuno yang dapat membawa kita menuju kedamaian batin, stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami perbedaan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini bukan sekadar konsep sederhana, tetapi landasan utama untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Sebagai manusia, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan sikap dan tindakan kita, untuk merespons situasi dengan bijaksana dan tenang. Namun, ada juga hal-hal di luar kendali kita, peristiwa yang tak terduga, perilaku orang lain, atau keadaan alamiah yang tidak dapat kita rubah. Dalam prinsip stoikisme, kita diajak untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita diberi kekuatan untuk mengelola sikap dan respons terhadap situasi yang dihadapi. Dengan demikian, kita dapat membangun kontrol yang kokoh atas diri sendiri, mengarahkan energi kita pada hal-hal yang dapat kita ubah untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Namun, pada saat yang sama, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ini bukan tentang menyerah atau pasrah, tetapi tentang kebijaksanaan untuk memahami bahwa ada batas-batas yang harus diakui. Dengan membebaskan diri dari beban kecemasan atas hal-hal yang tak terkendali, kita dapat meraih kedamaian batin yang mendalam. Jadi, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kegelisahan dan stres, mari kita kenali perbedaan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Mari kita fokus pada tindakan dan sikap yang dapat kita kontrol, sementara biarkan hal-hal lainnya melewati kita tanpa mengganggu kedamaian dan ketenangan batin kita. Inilah kebijaksanaan stoikisme yang dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Nomor 2. Terima kebenaran dengan ketenangan. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada kebenaran yang sulit atau tidak menyenangkan. Ketika realitas yang keras menghampiri, pertarungan batin terkadang tak terelakkan. Namun, di tengah kekacauan itu, stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian melalui penerimaan yang tenang terhadap kebenaran. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, stoikisme menegaskan pentingnya menerima kebenaran dengan ketabahan dan ketenangan. Ini bukanlah tentang menutup mata atau mengabaikan kenyataan, tetapi tentang menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dengan memeluk kebenaran apapun bentuknya, kita membebaskan diri dari pertarungan batin yang sia-sia, yang hanya akan menguras energi dan ketenangan batin kita. Melalui penerimaan yang tenang, kita mampu membebaskan diri dari kegelisahan dan ketakutan yang seringkali muncul saat kita menolak kenyataan. Dengan memahami dan menerima kenyataan, kita dapat menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, bahkan di tengah badai yang mengguncang. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kebenaran sebagai sekutu, bukan sebagai musuh. Dengan menerima kebenaran apapun bentuknya, kita dapat membebaskan diri dari perang batin yang tak ada habisnya. Dan dalam ketenangan yang tercipta dari penerimaan itu,
kita dapat menemukan kedamaian yang sejati dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jadi, di tengah arus kehidupan yang tak terduga, mari kita hadapi kebenaran dengan ketenangan dan ketabahan. Dengan demikian, kita dapat melepaskan diri dari pertarungan batin yang sia-sia dan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Inilah kebijaksanaan stoikisme yang dapat membawa kita melintasi badai kehidupan dengan hati yang teguh dan pikiran yang tenang. Nomor 3. Lakukan yang terbaik dalam kontrol Anda. Dalam riuh rendah kehidupan yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, ada suatu kebenaran yang kokoh dalam ajaran stoikisme. Meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita selalu memiliki kendali atas tindakan dan sikap kita sendiri. Ini adalah inti dari kebijaksanaan stoikisme, sebuah panggilan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam kekuasaan kita, tanpa peduli dengan hasil akhirnya. Saat kita melangkah melalui labirin kehidupan, seringkali kita disuguhi dengan tantangan yang tak terduga dan situasi yang membingungkan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap dalam genggaman kita, kemampuan untuk memilih tindakan dan sikap yang kita ambil dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpaku pada hasil akhir atau konsekuensi dari tindakan kita. Sebaliknya, fokusnya adalah pada proses itu sendiri, pada upaya kita untuk melakukan yang terbaik dalam kekuasaan kita. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, kita membebaskan diri dari beban kecemasan akan hasil akhir yang mungkin di luar kendali kita. Tidak peduli seberapa sulit atau tidak adil situasi yang kita hadapi, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berkomitmen pada kebijaksanaan dan kebaikan. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau hasil yang sempurna, tetapi tentang memberikan yang terbaik dari diri kita dalam setiap momen yang diberikan kepada kita. Jadi, saat kita berjalan melalui kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, mari kita kenali kekuatan yang kita miliki dalam kendali atas tindakan dan sikap kita. Dan dengan kebijaksanaan stoikisme sebagai panduan, mari kita selalu berusaha melakukan yang terbaik, tanpa terikat pada hasil akhirnya. Inilah esensi dari kekuatan dalam kontrol kita sendiri, dan kunci untuk menjalani kehidupan dengan martabat dan keberanian yang tak tergoyahkan. Nomor 4. Latih diri Anda untuk bersikap bijaksana. Di dalam labirin kehidupan, di antara riuh rendah peristiwa dan tantangan, kita seringkali merasa terjebak dalam gelombang emosi yang tak terkendali. Penderitaan manusia seringkali bermula dari reaksi emosional yang meluap-luap terhadap peristiwa di luar kendali kita. Namun, dalam pandangan stoikisme, ada sebuah panggilan untuk melatih diri kita agar bersikap bijaksana dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Melatih diri untuk bersikap bijaksana bukanlah sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan disiplin yang gigih. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam jaring laba-laba emosi yang merusak, tetapi untuk merangkul kebijaksanaan dan ketenangan dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam proses pelatihan ini, kita belajar untuk menempatkan jarak antara diri kita dan reaksi emosional kita. Kita belajar untuk merespons dengan tenang dan penuh pertimbangan, bukan dengan impuls dan keganasan. Ini bukan tentang menekan emosi kita, tetapi tentang memahaminya, mengamati mereka dengan jelas, dan kemudian merespons dengan bijaksana. Dengan melatih diri untuk bersikap bijaksana, kita dapat membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Kita menjadi lebih mampu untuk menghadapi tantangan dengan kedamaian dan keberanian yang terlahir dari ketenangan pikiran. Dan dalam prosesnya, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang mendalam yang membimbing kita melalui setiap liku-liku kehidupan. Jadi, di tengah gemuruh kehidupan, mari kita kenali panggilan untuk melatih diri kita agar bersikap bijaksana. Dengan kebijaksanaan stoikisme sebagai panduan, mari kita arungi gelombang emosi dengan ketenangan dan ketabahan. Karena hanya dengan bersikap bijaksana kita dapat menjalani kehidupan dengan martabat dan keberanian yang sejati. Nomor 5. Jangan terlalu terikat pada hal material. Di tengah kegilaan dunia yang seringkali terobsesi dengan kekayaan dan kepemilikan materi,
ada suara bijaksana dari ajaran Stoikisme yang menawarkan perspektif yang berbeda. Kebahagiaan sejati, demikian Stoikisme mengajarkan, tidak dapat ditemukan dalam kekayaan atau benda-benda materi yang bersifat fana dan berubah-ubah. Sebaliknya, kepuasan yang hakiki hadir dalam kehidupan sederhana dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam lingkaran konsumerisme yang terus berkembang, kita seringkali terperangkap dalam pengejaran tanpa henti akan kekayaan dan kemewahan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari belenggu materialisme yang menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan. Ini bukanlah panggilan untuk hidup dalam kemiskinan atau menolak kemajuan, tetapi panggilan untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal dunia ini. Dengan melepaskan diri dari keterikatan pada benda-benda materi, kita membebaskan diri dari siklus keinginan yang tak pernah berujung dan perasaan kekecewaan yang terkait dengan kegagalan memperoleh lebih banyak. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kepuasan dalam hal-hal yang tidak dapat diukur dengan materi, seperti hubungan yang bermakna, pengembangan diri, dan kontribusi kepada masyarakat. Dengan menumbuhkan apresiasi terhadap kehidupan sederhana dan nilai-nilai yang lebih tinggi, kita dapat menemukan kebahagiaan yang tahan lama dan memuaskan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi atau perubahan situasi. Ini adalah kebahagiaan yang tumbuh dari kedalaman jiwa dan kedamaian batin. Jadi, di tengah kegilaan dunia yang serba materialistik, mari kita dengarkan panggilan Stoikisme untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal dunia ini. Dengan mencari kepuasan dalam kehidupan sederhana dan nilai-nilai yang lebih tinggi, kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Inilah kebijaksanaan Stoikisme yang mengajarkan kita arti sejati dari kekayaan dan kepuasan. Nomor 6. Hargai apa yang Anda miliki. Di dalam gemuruh kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam kecenderungan untuk terus-menerus mencari apa yang kurang, daripada bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Namun, dalam cahaya kebijaksanaan Stoikisme, kita diajarkan untuk mengubah paradigma ini, untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini tanpa terus-menerus menginginkan lebih. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan mata yang penuh rasa syukur, mengakui keberuntungan dan berkah yang telah kita terima. Bahkan dalam situasi yang penuh tantangan atau kekurangan, ada banyak hal untuk disyukuri dan dihargai. Ini bukanlah panggilan untuk kepuasan diri atau kenikmatan sesaat, tetapi panggilan untuk mengakui keberlimpahan dalam kehidupan kita, baik besar maupun kecil. Dengan menghargai apa yang kita miliki saat ini, kita membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh. Kita belajar untuk menemukan kepuasan dalam kesederhanaan dan melihat nilai sejati dalam hal-hal yang tidak terukur dengan materi. Ini adalah sebuah anugerah yang tak ternilai, yang membawa kedamaian dan kegembiraan ke dalam hidup kita. Melalui praktek syukur, kita juga memperkuat ketahanan mental kita terhadap tekanan dan stres kehidupan. Kita belajar untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai beban yang harus ditanggung. Dengan demikian, kita menjadi lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Jadi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang seringkali membingungkan, mari kita dengarkan panggilan Stoikisme untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dengan bersyukur atas keberlimpahan dalam hidup kita, kita dapat menemukan kebahagiaan yang tahan lama dan memuaskan. Inilah esensi dari kebijaksanaan Stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan keberkatan. Nomor 7. Praktikkan empati dan kasih sayang. Di dalam ajaran Stoikisme yang dikenal dengan ketahanan dan pengendalian diri, terdapat sebuah aspek yang seringkali diabaikan, empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Meskipun Stoikisme menekankan pada kekuatan dalam menghadapi tantangan, hal itu juga mengakui pentingnya untuk berhubungan dengan orang lain dengan kebaikan dan kedermawanan. Praktik empati dan kasih sayang merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami perasaan dan perspektif kita sendiri, tetapi juga untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ini adalah sebuah panggilan untuk melampaui diri sendiri,
untuk membuka hati dan pikiran kita kepada pengalaman orang lain. Dengan mempraktikkan empati, kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, memahami perjuangan mereka, dan berempati dengan situasi mereka. Ini memungkinkan kita untuk berhubungan dengan orang lain dengan lebih dalam, memperkuat ikatan kemanusiaan yang menyatukan kita semua. Kasih sayang adalah ekspresi dari empati yang dalam, sebuah tindakan nyata dari kebaikan dan kedermawanan. Dengan bersikap penuh kasih sayang, kita menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. Ini adalah cara untuk menyebarkan cahaya kebaikan di dunia, memberikan harapan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan tekanan dan ketegangan, praktik empati dan kasih sayang menjadi semakin penting. Mereka membawa kedamaian dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, memperkaya kehidupan kita dengan hubungan yang bermakna dan penuh kasih. Jadi, di tengah arus kehidupan yang sibuk, mari kita dengarkan panggilan stoikisme untuk mempraktikkan empati dan kasih sayang. Dengan membuka hati dan pikiran kita kepada orang lain, kita dapat memperkuat ikatan kemanusiaan yang menyatukan kita semua, dan membawa kebaikan kepada dunia ini. Inilah esensi dari kebijaksanaan stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kebaikan dan kedermawanan dalam segala hal. Nomor 8. Hidup dalam keharmonisan dengan alam. Dalam gemuruh kehidupan yang seringkali penuh dengan kekacauan dan perubahan yang tak terduga, stoikisme menawarkan sebuah pandangan yang menenangkan, hidup dalam keharmonisan dengan alam. Ini adalah panggilan untuk merangkul siklus alamiah kehidupan dan kematian, serta menerima perubahan yang tak terelakkan sebagai bagian dari kehidupan kita. Alam merupakan guru yang bijaksana, yang memberikan pelajaran tentang ketidakpastian dan keabadian. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat alam sebagai contoh yang sempurna tentang bagaimana hidup harus dijalani, dengan penerimaan yang tenang terhadap perubahan, dengan kesiapan untuk menghadapi tantangan, dan dengan kesadaran akan siklus yang tak terelakkan dari lahir hingga kematian. Dengan mengikuti aliran alam, kita dapat menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Ini bukanlah tentang menolak atau melawan alam, tetapi tentang berdansa bersama irama yang tak terelakkan dari alam. Dengan demikian, kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, menanggapi tantangan dengan ketenangan, dan merayakan keindahan dalam segala keadaan. Hidup dalam keharmonisan dengan alam juga membawa kebijaksanaan untuk memperkuat hubungan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Ini adalah panggilan untuk merawat bumi, untuk memelihara keindahan alam, dan untuk hidup secara berkelanjutan. Dengan menghargai alam, kita juga menghargai diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Jadi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, mari kita dengarkan panggilan stoikisme untuk hidup dalam keharmonisan dengan alam. Dengan merangkul siklus alamiah kehidupan dan kematian, serta menerima perubahan yang tak terelakkan, kita dapat menemukan kedamaian yang sejati dan keseimbangan dalam hidup kita. Inilah esensi dari kebijaksanaan stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan harmonis dengan alam semesta ini. Nomor 9. Jangan biarkan kegelisahan menghancurkan Anda. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, kegelisahan dan ketakutan seringkali menjadi musuh terbesar bagi kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita. Namun, dalam ajaran stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan kegelisahan menghancurkan kita. Sebaliknya, kita diajak untuk menghadapinya dengan keberanian dan ketabahan. Kegelisahan adalah seperti badai yang menggoyahkan perahu kehidupan kita. Ia datang tanpa undangan, menghantam kita dengan gelombang kecemasan dan ketidakpastian. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi badai ini dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dengan memperkuat ketahanan mental kita dapat menolak pengaruh negatif dari kegelisahan dan ketakutan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan respons kita terhadap situasi, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Dalam prinsip stoikisme, keberanian dan ketabahan adalah kunci untuk menghadapi kegelisahan dan ketakutan.
Ini bukanlah tentang menyangkal perasaan tersebut, tetapi tentang menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Dengan bersikap penuh keberanian, kita dapat menemukan kekuatan dalam menghadapi tantangan, dan dengan ketabahan, kita dapat melewati badai dengan integritas dan martabat yang tak tergoyahkan. Jadi, di tengah badai kegelisahan dan ketakutan, mari kita dengarkan panggilan stoikisme untuk tidak membiarkan mereka menghancurkan kita. Dengan keberanian dan ketabahan, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan jiwa bahkan di tengah-tengah badai. Inilah kebijaksanaan stoikisme yang mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan keberanian dan integritas yang sejati. Nomor 10. Kembangkan kualitas batin yang mulia. Dalam perjalanan spiritual kita, stoikisme mengarahkan kita untuk mengembangkan kualitas batin yang mulia. Ini adalah panggilan untuk menumbuhkan sifat-sifat yang memberi makna pada kehidupan kita, seperti kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, dan rasa syukur. Dengan mengkultivasi sifat-sifat ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat dan memahami dunia dengan jelas, untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengejar kebijaksanaan, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pengertian tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh makna. Keberanian adalah kualitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dalam prinsip stoikisme, keberanian adalah buah dari kebijaksanaan, yang mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini meskipun ada risiko atau kesulitan. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan menjalani perjalanan hidup dengan ketenangan dan ketabahan. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup, untuk tidak tergesa-gesa dalam pencapaian kita, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam prosesnya. Rasa syukur adalah sikap yang memperkaya kehidupan kita dengan kebahagiaan dan kedamaian batin. Dengan bersyukur atas segala berkah dan kebaikan dalam hidup, kita dapat menemukan kepuasan yang dalam dan memuaskan. Jadi, di dalam perjalanan spiritual kita, mari kita dengarkan panggilan stoikisme untuk mengembangkan kualitas batin yang mulia. Dengan mengkultivasi kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, dan rasa syukur, kita dapat menciptakan kehidupan yang bermakna dan memuaskan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Inilah esensi dari kebijaksanaan stoikisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kearifan dan kedamaian yang sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita membentuk fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan yang tahan lama. Meskipun kehidupan terus berputar dengan tantangan dan ketidakpastian, kita dapat menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang diperoleh dari praktik stoikisme. Seiring waktu, latihan dan disiplin stoikisme akan membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dengan demikian, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga menyebarkan inspirasi dan ketenangan kepada orang-orang di sekitar kita, membantu membangun dunia yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, setiap langkah kita menjadi sebuah upaya menuju keseimbangan dan kebijaksanaan yang lebih besar, mewujudkan potensi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan bermakna.